Bagi Ibu Bapak peserta PPG, selamat berjumpa kembali. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai uji komprehensif. Pada video saya sebelumnya sudah saya jelaskan secara umum. Untuk saat ini saya akan menjelaskan lebih spesifik yang berorientasi kepada indikator penilaian. Ibu Bapak, uji komprehensif nanti akan dilaksanakan paling lama 50 menit ya. Dan itu adalah kemampuan menyeluruh Ibu Bapak ya, selama mengikuti kegiatan sejak mulai dari pendalaman materi sampai dengan pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, untuk itu saya ingatkan kembali, silahkan dikondisikan ya secara teknis sinyalnya stabil, familiar dengan Zoom ya, atau Google Meet atau lainnya yang digunakan. Kemudian perangkat Ibu Bapak bisa diandalkan ya, dicoba mikrofonnya dan seterusnya ya. Kemudian adaptor untuk mengisi baterai jika diperlukan ya. Kemudian fast respon ya, jadi merespon dengan cepat ketika nanti ditanya oleh penguji, seperti itu. Nah, kemudian secara substansi, silahkan Ibu Bapak pelajari ya perangkat pembelajaran yang sudah dikembangkan ya, modul ajar ya, kemudian RPP beserta lampiran-lampirannya ya. Nah, untuk rencana aksi, kemudian untuk rencana evaluasi juga demikian, dipelajari mengenai lembar kerjanya dan juga instrumennya. Nah, secara umum, materi ujian mencakup identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, penentuan penyebab masalah, eksplorasi penentuan solusi, rencana aksi dan rencana evaluasi, materi yang mendukung HOTS, literasi numerasi, kemudian pengintegrasian antara teknologi informasi dan komunikasi, materi bidang studi ya, dan juga pedagogical content knowledge atau TPEK ya, dalam desain pembelajaran inovatif. Nah, ketentuannya adalah nilai paling rendah 70 ya, sehingga nanti baru bisa PPL. Kalau belum ya nanti ada remedinya. Nah, sebagai simulasi agar lulus ya minimal harus mendapatkan skor 35 ya. Karena di sana ada 10 indikator ya. Maka jika skornya adalah 70 sudah lulus. Jika masih 60 itu belum lulus. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah hal yang perlu Ibu Bapak perhatikan ya, dan nanti juga untuk penyamaan persepsi bagi penguji, bahwa yang diukur yang pertama adalah kemampuan mengidentifikasi masalah. Jika akan memperoleh nilai baik, sangat baik 5 ya, atau maksimalnya, maka Ibu Bapak harus bisa menunjukkan kemampuan ya, bagaimana menemukan permasalahan yang dihadapi dalam tugas keseharian Ibu Bapak sebagai guru. Nah, terutama adalah terkait dengan metode pembelajaran, materi hot, miskonsepsi ya, dan beberapa hal ini, tapi tentu saja harus berorientasi bagaimana ketercapaian kompetensi MAPEL, kompetensi dasarnya, kemudian capaian pembelajarannya. Nah, karena yang diidentifikasi masalah, maka dipastikan bahwa ada masalah ya, ketidaksesuaian antara yang seharusnya dengan senyatanya, yang kemudian harus disertai data. Nah, seperti itu. Kemudian kemampuan yang kedua adalah kemampuan mengeksplorasi penyebab masalah. Nah, pada indikator ini, Ibu Bapak harus bisa menggali ya penyebab masalah yang telah diidentifikasi pada langkah yang pertama. Nah, ini tentu saja bagaimana kemampuan Ibu Bapak dalam melakukan riset sederhana. Dari melakukan kajian literatur, apakah sudah bisa melakukan kajian literatur dari sumber-sumber yang kredibel ya, kemudian wawancara ya, instrumen yang dilakukan, pertanyaan-pertanyaannya, hasilnya ya, dan juga kepada pakar. Bagaimana semua ini dilakukan dalam mendukung eksplorasi penyebab masalah. Kemudian kemampuan yang ketiga adalah kemampuan menentukan penyebab masalah. Nah, yang diukur di indikator ini adalah bagaimana kemampuan Ibu Bapak dalam menentukan akar penyebab masalah. Yang paling mendekati terhadap konteks yang dihadapi Ibu Bapak ya, dan menjelaskan analisisnya ya, alasannya seperti itu. Tentu saja ini harus didukung ya argumentasinya dengan riset sederhana ya, di antaranya adalah studi literatur.
Nah, kemudian yang keempat, kemampuan mengeksplorasi penentuan solusi. Nah, di sini yang diukur adalah bagaimana kemampuan ibu bapak dalam mencari sejumlah alternatif solusi dari penyebab masalah yang sudah ditentukan pada langkah ketiga. Ya, alternatif ini dilakukan melalui riset sederhana juga ya. Bagaimana melakukan kajian literatur ya, wawancara ya ke pihak terkait, pakar ya, dan juga lainnya yang relevan. Dan yang harus diperhatikan, nah di sini dalam menganalisis harus ada kekuatan dan kelemahan. Pros and cost ya, masing-masing alternatif solusi itu kekuatan kelemahannya apa dari yang Bapak pilih. Nah, bisa menjelaskan dengan menunjukkan dasar dari hasil riset sederhana yang sudah dilakukan kemarin ya. Kemudian yang kelima, kemampuan menentukan solusi. Nah, ini bagaimana Ibu Bapak dalam melakukan analisis solusi yang paling relevan dari alternatif solusi yang telah dieksplorasi ya. Yang relevan mana? Kemudian argumentasinya bagaimana? Analisisnya bagaimana? Ketika melakukan kajian literatur kemarin ya, adakah temuan dari literatur ya yang misalnya berupa hasil riset? Apakah hasil-hasil riset yang ada selama ini saling mendukung, saling menguatkan, atau justru ada di antaranya yang membantah dari beberapa alternatif solusi yang Bapak tawarkan? Nah, kemudian yang keenam adalah kemampuan membuat rencana aksi. Nah, ini yang diukur banyak sekali ya, karena rencana aksi itu wujudnya adalah ini lembar kerja 2.3 rencana aksi yang kemudian ditindaklanjuti menjadi RPP atau modul ajar dan lampirannya. Lampirannya kan meliputi pengembangan bahan ajar, kemudian lembar kerja peserta didik, kemudian media pembelajaran, dan juga instrumen penilaian. Nah, untuk itu Ibu Bapak harus menguasai semua itu ya, termasuk komponen-komponen di RPP atau modul ajar ya, termasuk lampiran-lampirannya tadi dilihat ya, konsistensinya, kesesuaiannya dengan kompetensi dasar kalau di K13 atau capaian pembelajaran kalau di kurikulum Merdeka ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di poin selanjutnya adalah kemampuan membuat rencana evaluasi. Nah, dalam membuat rencana evaluasi ini acuannya adalah LK 2.4 ya, rencana evaluasi. Nah, ini kan Ibu Bapak sudah mengembangkan ya instrumen untuk mengukur ketercapaian rencana aksi ya. Jadi rencana aksi di RPP atau modul ajar itu diukur ketercapaiannya menggunakan instrumen rencana evaluasi ya. Dan juga dalam menyelesaikan masalah yang sudah dipilih yang sebelumnya berasal dari hasil identifikasi masalah yang terkait dengan ketercapaian kompetensi. Nah, instrumennya itu dapat berupa jurnal refleksi ya, video itu video mengamati observasi jika ada, lembar observasi ya, wawancara, survei kepada pihak terkait ini, dan juga artefak hasil belajar siswa dan lainnya yang mendukung. Nah, ini yang menjadi kemampuan yang diukur ya, agar nilainya nanti 5 atau sangat baik, maka silahkan ini dikuasai betul ya, relevansinya, kesesuaiannya, seperti itu. Kemudian indikator berikutnya adalah penguasaan materi yang mendukung HOTS. Nah, Bapak harus menguasai materi yang mendukung HOTS ya, sesuai dengan mapelnya ya, untuk mapel Pancasila ya, mapel PKN seperti itu ya. Itu materi HOTS ini adalah materi ya dengan kompetensi apa? Mulai dari menganalisis, kemudian mengevaluasi sampai dengan mengkreasikan ya. Kalau C4 itu kan menganalisis ya, C5 mengevaluasi, C6 mengkreasikan. Nah, apa yang dianalisis, dievaluasi, dikreasikan ya, dilihat konten, objek pengetahuan atau materinya di CP masing-masing ya. Seandainya kemarin CP-nya tidak ini kompetensinya, maka Ibu Pak harus bisa menjelaskan ya, penguasaan materinya yang terkait dengan ini itu seperti apa. Nah, ini tentu saja materi-materi dengan objek pengetahuan ya, berdasarkan kompetensi. Mengevaluasi misalnya berarti harus tahu konsep mengevaluasi apa. Oh, konsep mengevaluasi itu adalah mengambil keputusan berdasarkan suatu kriteria tertentu. Ya, misalnya di mapel Pancasila itu ada CP mengevaluasi atau ada KD mengevaluasi kalau di K13 ya.
Nah, diikuti objek pengetahuan kontennya. Nah, itu harus dikuasai. Baru itu bisa dikatakan penguasaan materi yang mendukung HOTS. Nanti materinya seperti apa, ya? Apakah di situ memantik siswa untuk bisa berpikir tingkat tinggi ini atau belum? Nah, yang bisa memantik yang seperti apa? Nah, itu harus bisa Ibu Bapak jelaskan. Nah, kemudian yang ke-9 adalah penguasaan literasi numerasi. Nah, ini menguasai literasi numerasi sesuai mapel dalam pengembangan bahan ajar. Nah, ini sesungguhnya adalah bagaimana Ibu Bapak memiliki kemampuan untuk membaca data, untuk kemudian menginterpretasikan data-data yang relevan. Contohnya kalau dalam mapel PKN adalah data tentang tingkat pelanggaran hukum. Nah, itu nanti bisa dikatakan itu literasi numerasi untuk menjelaskan materi-materi yang terkait dengan nilai norma, misalnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kemampuan mengintegrasikan TIPEK dalam pembelajaran ya. Technological Pedagogical Content Knowledge. Nah, ini kan harus ada di dalam RPP atau modul ajar. Bentuknya apakah media ya? Media berbasis AI, AR, VR atau media inovatif lainnya ya, misalnya video ya, atau PPT yang kemudian menggunakan animasi atau lainnya. Yang berupa evaluasi misalnya bisa menggunakan quizzes, bisa menggunakan Kahoot ya atau platform lainnya ya, Mentimeter misalnya, itu bentuk-bentuk pengintegrasian TIPEK dalam pembelajaran di RPP modul ajar yang Ibu Bapak sudah susun di rencana aksi. Demikian Ibu Bapak, semoga bisa dipersiapkan dengan baik, sukses selalu. Terima kasih.